Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam pada Kamis malam hari ini tanggal 4 Juli 2024. Kita selalu bersyukur, terima kasih kepada Tuhan atas segala berkat, rahmat, anugerah, segala-galanya kita terima dari Yesus. Sebab apa yang kita terima dari Yesus semuanya indah dan sempurna, karena Dia Maha Agung, Maha Mulia, Maha Sempurna. Tuhan mau supaya kita diciptakan serupa dengan Kristus dari sejak awal sampai akhir. Biarpun di tengah-tengah kita banyak mengalami suatu proses, manusia jatuh di dalam dosa, sudah hilang kemuliaan Tuhan. Tapi Tuhan take over, tetelestai. Kemarin firman Tuhan sudah saya sampaikan. Berarti Tuhan sudah melakukan yang terbaik. Sudah selesai apa yang sudah Tuhan kerjakan. Dan semua tergenap. Dan Tuhan mau ujung-ujungnya supaya kita tetap serupa dengan Kristus. Oleh karena itu mari kita meresponi akan kasih karunia kebaikan Tuhan yang luar biasa. Semakin kita mencinta Tuhan, tinggalkan perkara lain, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Urias ialah makaram Turias. Saya Pastor Yakob akan menyanyikan hatinya Tuhan hancurkan aku. Di dalam buku Tabernakel Glory saya menyanyikan nomor 56. Hatinya Tuhan hancur karena aku. Waktu Yesus mati di atas salib, amin, haleluya. Hancur karena susah hatinya yang kudus. Tuhan Yesus hancur mati di salib karena dosaku. Amin, haleluya. Dulu Yesus telah turun dari surga, bawa kabar selamat indah. Amin, haleluya. Kabar kelepasan, sentosa dan damai. Tapi banyak yang menghina dan tidak meresponi. Hatinya Yesus hancurkan Lamanyurias Kialamanurias. Waktu Yesus disalib, amin, haleluya. Hancur karena semua dosaku, untuk tebus semua dosaku. Yesus mati karena dosaku. Amin, haleluya. Dengan penuh cinta Dia keliling di dunia, jadi berkat buat semua orang. Haleluya. Yesus beri hiburan pada setiap orang. Yang sakit sudah disembuhkannya. Amin, haleluya. Hatinya Tuhan Yesus, haleluya, hancur karena semua dosaku. Waktu Yesus mati di salib, amin, haleluya. Hancur karena semua dosaku. Semua dosaku sudah ditebus. Yesus mati karena dosaku. Haleluya. Yesus akhirnya mati di bukit Golgota. Hapus, tebus semua dosaku. Amin, haleluya. Sekarang terbukti cinta kasih Allah yang besar, karena Yesuslah disengsara. Amin, haleluya. Hatinya Yesus, haleluya, hancur karena dosaku. Waktu Dia mati di salib,
karena semua tinggal Engkau sempurna Bapa. Yesus, aku cinta Engkau. Haleluya. Dalam Lukas pasal 41 dan 42 dikatakan, dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Yesus menangis, katanya, wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Amin, haleluya. Artinya Tuhan Yesus hancur karena dosaku. Waktu Yesus mati di salib, semua Engkau lakukan karena cintamu Bapa kepada kami semua umat manusia yang berdosa, demi keselamatan hidupku. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya pula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan yang segala-galanya di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan pula kekuatan dan kejayaan, dalam tangan pula kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang nyala kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus, sucikan mulutku Bapa. Malam hari ini kami membaca firman-Mu. Sucikan hati dan pikiranku oleh kuasa Roh Kudus, akan mengajar dan mengingatkan aku selalu akan semua perkataanmu Bapa Yesus. Yesus, sungguh aku cinta padamu. Haleluya. Sungguh Yesus, aku mau setia dan taat. Ampuni Bapa segala dosa, kesalahan, kelemahanku. Ampun. Biarkan demi hari dibentuk hidupku untuk menjadi serupa dan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Bapa kita Tuhan Yesus. Malam ini saya menangis. Saya merasakan hadirat Tuhan ada bersama kita. Tidak ada cinta yang lebih besar dari cintanya Tuhan Yesus, yang sudah rela melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dari sejak awal kita diciptakan, dari sejak awal di atas segala kan sampai akhirnya, cintanya Tuhan dahsyat, sempurna buat setiap kita. Oleh pentingnya kita selalu bergaul karib dengan Tuhan, bukan bergaul karib dengan dunia. Dunia akan hancur. Jangan bergaul karib dengan dunia, tapi bergaul kariblah dengan Tuhan, karena Dia yang menciptakan segala-galanya. Dunia bukan yang menciptakan kita, tapi Tuhan yang menciptakan kita. Dunia bukan sumber berkat kita, tapi Yesus sumber berkat. Dan Dia Yesus yang punya surga. Bukan dunia yang punya surga, tapi Yesus yang punya surga. Dia juru selamat kita. Dia yang memelihara hidup kita. Dia segala-galanya dalam hidup kita. Oleh karena itu mari kita mencinta Tuhan. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Haleluya. Saya menikmati pemeliharaan Tuhan. Mohon maaf. Saya selalu menangis sama Tuhan. Cintanya Tuhan Yesus yang luar biasa. Dan Yesus sendiri menangis, saudara. Dalam Alkitab ditulis 2 kali Yesus menangis dalam Alkitab. Karena hati Tuhan terbukti hancur, suka hancur, saudara. Hati Tuhan baik, itu baik hati Yesus. Hatinya Tuhan sangat-sangat sempurna, lemah lembut, rendah hati Yesus. Oke, kita belajar sungguh-sungguh mau cinta Tuhan. Yesus berkata tadi, Yesus, Lukas 19:41. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu,
Ia menangisinya. Kenapa dia menangis? Ayat 42. Katanya Yesus berkata, wahai betapa baik-baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tapi sekarang hal itu tersembunyi. Padahal dia tidak tahu. Yesus menyebut damai sejahtera itu datang dari Tuhan Yesus. Tapi mereka matanya tersembunyi. Dia tidak tahu. Dia tidak tahu Yesus adalah Mesias. Di dalam dia damai sejahtera inilah dunia. Kalau kita hidup di dalam dunia, mata kita tertutup. Tapi kalau mata kita tertuju kepada Yesus dalam Ibrani 12 ayat 2, iman kita makin hari makin disempurnakan. Makin penting kita selalu dekat dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu dekat dengan dunia, mata kita keduniawian. Orang yang memikirkan dunia, hidupnya pasti penuh dengan kedagingan. Coba. Contoh Bapak Ibu kalau mikirin kerjaan hari-hari, sibuk pekerjaan, sibuk bisnis, tidak mikirin Tuhan. Pasti mohon maaf saudara. Mata tertuju kepada dunia, uang, dan sifat karakternya, karakter dunia yang dipakai. Karena konsepnya, polanya itu dunia yang dia pakai. Karena hari-hari dia waktu habis buat dunia, bukan waktu buat Tuhan. Tapi kalau kita bergaul dengan Tuhan, karakter kita makin hari makin dibentuk. Maka kita harus seimbang. Maka salib itu ada vertikal horizontal. Bukan garis dimensi horizontal. Bicara dunia horizontal. Dunia minus saudara. Mati mau kemana kalau pikirin dunia? Firman Tuhan katakan Matius 16 ayat 26. Bukankah seorang itu kalau nyawa binasa? Saya mau baca. Apa artinya hidup ini kalau nyawa binasa saudara? Gak ada arti biarpun kita memperoleh segenap dunia ini. Saya mau baca Matius 16 ayat 26. Apa kegunaannya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Kenapa? Dia mikirin dunia, memperoleh dunia berarti pikirannya fokus ke dunia, bukan fokus kepada kerajaan surga. Bukan fokus kepada Yesus, tapi fokus ke dunia. Sedangkan mereka tidak tahu dunia karena nyawa. Maka pentingnya kita baca firman Tuhan. Kalau kita baca firman Tuhan, tahu arah hidup kita. Supaya arah hidup kita jangan ngawur. Jangan seenak sendiri. Tuhan Yesus begitu baik memberikan potensi kebebasan buat setiap kita. Tetapi jangan disalahgunakan kemerdekaan kebebasan yang Tuhan beri. Hidup buat dunia. Hancur. Maka firman Tuhan berkata dalam masa Salman 16:25. Banyak jalan yang disangka orang jalannya lurus. Kelihatan cari duit itu baik. Memang secara daging bagi dunia baik bang mereka. Tapi nggak tahu ujungnya menuju maut. Contoh siapa saudara? Yudas Iskariot. Yudas Iskariot mikirin duit supaya dapat uang 30 keping perak. Ujungnya apa? Binasa. Tapi bagi kita mari kita mau cari Tuhan. Kita membaca firman Tuhan. Yohanes 19 ayat 31 sampai 42. Ya, supaya hati kita selalu diisi dengan firman Tuhan. Sebelum kita berbaring tidur, mari utamakan Tuhan. Ya, jadikan Yesus Alfa dan Omega. Kalau tadi pagi kita sudah doa, saya kasih firman Tuhan awal Yesus awal. Dan sebelum kita mau tidur, ya Yesus menjadi Alfa dan akhir dalam kehidupan kita. Maka saya atas kemurahan Tuhan saya diizinkan menyampaikan firman Tuhan pagi, malam, setiap hari. Artinya setiap hari jadikan Yesus sebagai Alfa dan Omega yang mengawali hidup kita dan sampai suatu mengakhiri hidup kita kalau kita tinggalkan dunia. Akhir hidup kita masuk surga bersama Yesus. Ayat 31. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang dipatahkan dan mayatnya diturunkan. Karena hari Sabat bagi orang Yahudi hari yang besar dihormati. Tidak boleh ada orang yang masih hidup di hari Sabat kalau disalib. Disalib kenapa? Karena peraturan orang Romawi, saudara ya. Dan ini antara Yahudi atau Yahudi dan Romawi. Ya, tidak boleh. Makanya orang itu dipatahkan supaya dipatah mempercepat kematian. Kalau sudah hari Sabat, tidak mati-mati, udah melanggar, saudara. Ya. Walau itu untuk mempercepat kematian, dipatahkan. Tapi puji Tuhan Yesus, tidak. Maka datanglah prajurit lalu menyematakan kaki orang pertama dan kaki orang lain yang disalibkan bersama dengan Yesus. Coba, itu manusia. Dipatahkan karena kehidupan dunia. Tapi Yesus dari surga beda. Ayat berikutnya, 33. Tapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati,
Mereka tidak mematahkan kakinya. Dahsyat, beda saudara. Yesus datang bukan dari dunia, tidak dipakai cara dunia. Manusia yang pertama itu mereka yang penyamun tuh, dua kiri dan kanan dipatahkan semuanya karena mereka dari dunia. Ya, untung yang sebelah kanan dia bertobat, diselamatkan hari ini kata Tuhan dalam Lukas 23 masuk ke Firdaus. Tapi yang lain sudah jelas tidak ada kata ke Firdaus tuh, ya kan neraka sudah. Tapi Yesus beda ya, di sini jelas saya lihat ini sudah beda luar biasa. Tapi seorang datang prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar dan air. Coba Yesus, tombak so keluar darah dan air. Darah bicara ketebusan segala dosa kita. Keluar air, Yesus adalah air kehidupan. Mari kita dari dalam Yesus ada jaminan mendapatkan kehidupan kekal. Yesus adalah air kehidupan karena melalui pengorbanan keluar darah. Pengorbanan Tuhan, karena cintanya Tuhan kepada kita. Makanya saya menangis, saya menyanyi lagu ini. Dan orang melihat hal itu sendiri memberikan kesaksian. Dan kesaksian benar. Dan dia tahu, ia mengatakan kebenaran. Supaya kamu juga percaya. Amin. Mereka tahu mengerti kebenaran. Tapi kenapa orang Kristen saat tidak mengerti tentang kebenaran Yesus? Dalam nama Tuhan, Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan malam ini, mari kita mau semakin hari, mau hidup benar. Benar di dalam firman Tuhan. Sebagai bukti kita cinta Tuhan. Dan kita semakin percaya hanya di dalam Dia Yesus, Juru Selamat kita. Sebab itu hal terjadi sebagai apa yang tertulis dalam kitab suci, tidak tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Memandang kepada Dia karena Dia Juru Selamat. Nanti sudah tertulis di dalam Wahyu pasal 1 ayat 7. Yesus akan datang, mereka menikamku, nanti akan lihat sudah. Ini Wahyu pasal 1 ayat 7 saya mau baca ya. Lihatlah yang datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. Nah, siapa? Cocok ini tadi. Dan semua bangsa bumi akan meratap Dia. Amin. Meratap Dia bagi mereka yang diam di bumi. Apa ya? Yang mikirin bumi, dunia, binasa saudara. Tapi bagi kita mikirin kerajaan surga, saya bersama Bapak Ibu, mari kita mau cinta Tuhan, mau hidup di dalam kebenaran, semakin percaya kepada Tuhan, akan mendapatkan hidup kekal buat selama-lamanya. Terus berikutnya saudara, terus saya mau baca ayat 38. Sudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meneruskan permintaannya, lalu datanglah ia dan menurunkan mayat ini. Lihat Yusuf Arimatea, dia cinta Tuhan. Dia ambil bagian di dalam kematian Tuhan Yesus. Mari sama-sama buat kita. Dan kita diciptakan saat ini, kita belum ambil bagian waktu Yesus 2000 tahun. Tapi saat ini kita mau ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Mari sama-sama. Sebagai bukti cinta Tuhan. Juga Nikodemus datang ke sini. Dia mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Yang memberikan campuran minyak mur dengan minyak garu. Kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mat Yesus. Mengapanya dengan kain lenan. Dan membuinya dengan rempah-rempah adat yang Yahudi. Bila menguburkan mayat. Dekat sampai di mana Yesus disalibkan, ada suatu taman. Dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seorang. Ayat 40 yang terakhir. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus itu. Amin. Semua ambil bagian di dalam kematian Yesus. Mari kita semua ambil bagian di dalam kehidupan Yesus. Apa yang sudah dialami oleh Yesus, karena kita mau ikut jejak Yesus. Sebagai terakhir, saya kasih firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 21, demikian firman Tuhan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada setiap Bapak Ibu yang mendengar firman Tuhan pada malam hari ini, kita komit, kita mencinta Tuhan. Kalau kita mau cinta Tuhan, lakukan semua firman Tuhan. Kita mau ikut jejak Yesus. Jejak Yesus ada di mana? Ada di dalam firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kata firman Tuhan, kamu menuruti segala perintahku. Ayat 40, ayat 23. Kalau kita taat melakukan firman Tuhan, janji Tuhan, Bapa kita di surga akan tinggal bersama kita. Kita dibawa. Di mana sudah? Surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Hatinya Yesus, hancurkanlah aku semua. Waktu Yesus mati salib.
kembali. Mari kita komitmen dengan Tuhan. Tinggalkan keadaan dunia yang gelap ini. Carilah kerajaan surga. Ikutlah Tuhan Yesus dengan setia dan taat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sebelum berbaring tidur, berjaga dan berdoa, komitmen kita malam hari ini, semakin kita mencinta Tuhan dan taat setia sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin.